aku dan Rani pacaran lagi. Dan kali ini aku serius. Aku harap kamu dan yang lain mendukung hubungan kami. Ucap Adis sembari tersenyum. Winda terdiam, wajahnya bengong karena bingung. Tiba-tiba telepon dari Rani masuk ke smartphone Adis. Adis, maafkan aku ada urusan mendadak, ucap Rani. Oh, padahal aku sudah menunggumu dari tadi. Ucap Adis sedih. Maafkan aku ya, ucap Rani pelan. Urusan apa? Tanya Adis penasaran. Ada keperluan penting, jawab Rani. Lalu Rani menutup teleponnya. Aku janjian dengan Rani pulang bareng. Tapi sepertinya dia ada urusan penting di kantornya. Apa kamu sendirian? Tanya Adis pada Winda. Oh, iya, jawab Winda yang masih tertegun bingung. Apa kamu mau aku antar pulang? Tanya Adis. Tidak usah. Aku masih mau berkeliling dulu, jawab Winda sembari tersenyum kaku. 30 menit setelah Adis pergi, Rani pun menjemput Winda di lobi mall. Lalu Rani pun mengantar Winda pulang. Ran, menurutmu persahabatan kita seperti apa? Tanya Winda serius. Ya, persahabatan sejati lah. Mau apa lagi? Kalian, terutama kamu, sudah aku anggap seperti saudara sendiri. Kenapa sih tanya gitu banget? Tanya Rani sembari tersenyum. Lalu, apa kamu mau bercerita tentang Adis? Tanya Winda. Rani terkejut saat Winda menyebut nama Adis. Aku tadi bertemu dia di mall. Katanya kamu jadian sama dia. Dan bahkan kalian janjian pulang bareng tadi, ucap Winda. Rani masih terdiam, dia bingung mau menjawab apa. Rani, apa betul kamu pacaran dengan Adis? Apa betul kamu berselingkuh dari Ferdi? Tanya Winda penasaran. Rani menepikan mobilnya dan lalu berhenti. Win, ucap Rani dengan mata berkaca-kaca. Rani, jangan kamu posisikan seperti kamu orang yang terdolimi, yang justru kamulah yang mendolimi. Kamu bercerita pada kami kemarin bila Ferdi berselingkuh di dalam rumah, ucap Winda. Iya Win, kamu kok gak percaya sama aku? Tanya Rani sembari meneteskan air mata. Astagfirullah, rumah tangga kalian gak sehat. Kalian baru saja menikah, tapi mengapa saling menyakiti? Kenapa Rani? Keluh Winda. Rani pun menangis. Lalu Winda memeluk Rani. Malam itu sudah pukul 9:35. Hujan lebat turun sejak pukul 6:10 sore hari. Ferdi tak kunjung pulang ke rumah. Aduh, di luar hujannya lebat banget. Kemana sih si Ferdi itu? Tanya Rani khawatir sembari mondar-mandir di ruang tamu menunggu Ferdi pulang. Oh, dia sudah pulang. Sebaiknya aku pergi ke kamar. Jangan sampai dia tahu aku menunggunya. Gerutu Rani dalam hati melihat dari jendela kaca bila Ferdi membuka pagar dan memakir mobilnya. Rani berlari ke kamarnya. 5 menit kemudian, Rani keluar dari kamarnya dan melihat Ferdi sedang minum. Ada makanan di meja, kamu makanlah, ucap Ferdi. Rani membuka tudung saji dan lalu duduk untuk makan. Apa kamu sudah makan? Tanya Rani perlahan. Sudah, jawab Ferdi tegas. Dengan Nina? Tanya Rani penasaran. Ferdi menatap tajam ke arah Rani. Tidak, dengan klien, jawab Ferdi. Klien? Tanya Rani dalam hati seolah tak percaya dengan jawaban Ferdi.
Ferdi mendekati Rani. Wajah Ferdi sangat dekat dengan wajah Rani. Jangan samakan aku dengan kamu yang terbiasa berbohong. Ucap Ferdi serius sembari menatap tajam mata Rani. Saut Rani kagok. Ferdi lantas pergi menuju ke kamarnya. Aduh, jantungku kenapa berdegup sangat kencang? Gerutu Rani dalam hati sembari memegang dada kirinya. Tiba-tiba listrik padam. Teriak Rani ketakutan. Ferdi berlari ke arah Rani sembari membawa ponselnya dengan senter ponsel menyala. Ada apa? Tanya Ferdi khawatir. Aku takut gelap, ucap Rani sembari menangis ketakutan. Ferdi menghela nafas panjang. Kamu membuatku khawatir saja. Ucap Ferdi. Ferdi mencari lilin dan menyalakannya. Pakai lilin ini. Perintah Ferdi sembari meletakkan lilin yang menyala di meja makan. Kamu mau kemana? Tanya Rani ketakutan. Mau ke kamarku, mandi. Jawab Ferdi. Aku takut, keluh Rani. Lalu, kamu mau ikut aku mandi? Tanya Ferdi tegas. Jangan konyol, jawab Rani sinis. Lalu? Tanya Ferdi penasaran. Aku boleh di kamarmu? Sampai listriknya nyala saja, ucap Rani memohon sembari tersenyum kaku. Lilin ini belum cukup? Tanya Ferdi tegas. Rani mengangguk-anggukkan kepalanya. Terserahlah. Jawab Ferdi sembari berjalan menuju ke kamarnya. Rani pun mengikuti Ferdi ke kamarnya sembari membawa lilin tadi. Saat di kamar Ferdi, Aku mau mandi. ucap Ferdi sembari membuka kancing lengan kemejanya. Rani memegang kaki kiri Ferdi. Jangan pergi, aku takut, ucap Rani memohon. Hei, kamu bisa mendengar aku mandi? Ucap Ferdi tegas. Tapi aku takut. Aku mohon temani aku dulu ya, ucap Rani dengan nada masih memohon. Baiklah, aku tunggu kamu tidur. Ucap Ferdi bete. Ferdi duduk di kursi menunggu Rani tidur. Sementara Rani tidur di ranjang Ferdi. Tutup matamu agar aku cepat bisa mandi. Pinta Ferdi tegas. Rani memejamkan matanya. Belum 5 menit dia sudah membukakan matanya lagi. Ada apa? Tanya Ferdi dingin. Aku menutup mataku, tapi tiba-tiba bayangan seperti pocong dan kuntilanak melintas. Kamu sudah menjamkan matamu, itu artinya kamu tak melihat apapun. Ucap Ferdi jutek. Baiklah, lalu biarkan aku tertidur secara alami ya, ucap Rani pelan. Ferdi tak menjawab, mukanya tampak bete. 5 menit kemudian, mata Ferdi terpejam dan dia tertidur duduk bersandar di kursi. Rani menatap wajah Ferdi dalam-dalam. Dia menikmati ciptaan Tuhan yang ada di depan matanya. Rani mengambilkan selimut dan memakaikan ke tubuh Ferdi. Perlahan-lahan Rani mendekatkan wajahnya ke wajah Ferdi. Dia mulai mengarahkan bibirnya ke bibir Ferdi. Saat bibirnya akan mendarat ke bibir Ferdi, tiba-tiba Ferdi terbangun. Rani menjadi bengong untuk beberapa saat. Begitu pula dengan Ferdi. Maksudku, hujan masih lebat, kamu pasti kedinginan, ucap Rani sembari tersenyum kaku dan salah tingkah. AC mati, selimut ini membuatku lebih panas. Ditambah lagi aku belum mandi, ucap Ferdi. Kamu tidurlah di ranjang, biar aku yang duduk di kursi. Karena aku belum ngantuk, ucap Rani yang masih salah tingkah. Kalau kamu tidak tidur, kapan aku bisa mandi? Tanya Ferdi sinis. Kalau gitu kita berdua tidur di ranjang, ucap Rani tersenyum kaku. Ferdi diam saja menatap tajam ke arah Rani. Muka Ferdi tampak heran. Aduh,
Kenapa dengan mulutku ini berkata sembarangan? Dia pikir aku liar. Gerutu Rani dalam hati panik. Kamu akan menyesal jika terjadi sesuatu. Jawab Ferdi dingin sembari membuka selimut yang tadi dipakaikan oleh Rani. Terjadi apa? Tanya Rani lugu. Ferdi menjadi salah tingkah. Ah, sudahlah, kita tidur. Ucap Ferdi sembari merebahkan badannya di ranjang. Ferdi tidur di sisi kanan ranjang, membelakangi Rani yang tidur di sisi kiri. Suasana hening sekitar 15 menit. Ferdi, apa kamu sudah tidur? Tanya Rani lirih. Saut Ferdi malas. Apa kamu merasa haus? Tanya Rani pelan. Tidak. Jawab Ferdi tegas. Apa kamu lapar? Tanya Rani lirih. Tidak. Jawab Ferdi tegas. Oh, apa kamu... Berhentilah bicara dan lalu tidur. Bentak Ferdi. Apa boleh aku tanya satu hal kepadamu? Tanya Rani pelan. Baiklah, cepat katakan. Jawab Ferdi tegas. Apa kamu tidak menyukaiku? Tanya Rani pelan. Ferdi terdiam untuk beberapa saat. Iya, kamu big liar. Jawab Ferdi tegas. Saut Rani kagok. Suasana menghening lagi selama 5 menit. Lalu, kamu menyukai Nina? Kamu berniat memperistri Nina? Tanya Rani pelan. Jangan bicara omong kosong. Bentak Ferdi. Nina lebih cantik. Dia lebih seksi, lebih pintar, lebih kaya. Tidak sebanding dengan aku. Ucap Rani belum selesai tapi dia menghentikan ucapannya karena Ferdi membalik badannya. Ini menyebabkan mereka tidur berhadap-hadapan. Jika kamu tak tidur, kamu akan bicara ngelantur terus. Ucap Ferdi dengan muka betenya. Baiklah, satu pesanku. Jika kita berpisah, aku harap hubungan kita baik-baik saja. Dan ingatlah, kamu harus menyapaku jika kita bertemu di jalan. Ucap Rani dengan mata yang berkaca-kaca yang tak melanjutkan pesannya itu setelah melihat Ferdi tertidur. Ferdi sebenarnya merasa sedih mendengar ucapan Rani. Dia berpura-pura sudah tidur. Rani menatap wajah Ferdi dalam-dalam. Kenapa jantungku masih berdegup kencang? Dan aku merasa sedih jika kehilangan kamu. Aku takut tak bisa bertemu kamu lagi. Keluh Rani dalam hati tanpa tersadar air matanya membasahi kedua pipinya. 30 menit berlalu. Mata Rani masih saja betah menatap wajah Ferdi. Tiba-tiba Ferdi memeluk Rani. Rani terkejut. Rani membiarkan saja dirinya dipeluk oleh Ferdi. Dia merasa nyaman, lantas dia tertidur di pelukan Ferdi. Keesokan paginya, Ferdi bangun. Masih belum sadar 100%. Dia membuka matanya perlahan-lahan. Betapa terkejut ketika Rani tertidur di pelukannya. Tiba-tiba Rani membuka matanya. Mereka berdua saling pandang untuk sesaat. Lalu mereka berdua terjaga dan menjadi salah tingkah. Aduh, lenganku. Keluh Ferdi merasa kaku dan sakit pada lengan tangan kanannya. Oh, maaf. Ucap Rani sembari memijat lengan tangan kanan Ferdi. Lepaskan. Ucap Ferdi sembari menarik tangannya dari pijatan Rani. Kenapa seperti aku yang bersalah? Kenapa tadi aku minta maaf pada orang macam ini? Tanya Rani dalam hati sembari menatap tajam ke Ferdi. Raut muka Rani tampak jengkel.
keluh Rani yang panas hati. Ferdi membuka kancing kemejanya karena dia bersiap akan mandi. Hei, ini sudah pagi dan listriknya sudah nyala. Ucap Ferdi tegas ke arah Rani. Kenapa tampangnya sangat ngeselin? Seakan tadi malam aku pergi merayu dia. Gerutu Rani dalam hati kesal. Dengan baju kemeja yang sudah terbuka, nampak dada bidang dan perut sispek Ferdi. Ferdi mendekati Rani yang masih duduk diam di ranjang dengan muka kesalnya. Rani menjadi terkejut ketika Ferdi terus mendekat ke arahnya. Muka Ferdi sangat dekat dengan muka Rani. "Ah!" teriak Rani sembari menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Rani baru sadar jika Ferdi sudah membuka kemejanya. Kamu mengharapkan terjadi sesuatu? Tanya Ferdi heran. "Tidak!" jawab Rani tegas sembari menggelengkan kepalanya. Lalu, kenapa tidak pergi ke kamarmu? Tanya Ferdi. Mendengar ucapan Ferdi, Rani lari terbirit-birit sambil tetap memejamkan matanya yang mengakibatkan dia terbentur pintu dan terjatuh. "Aduh!" keluh Rani yang lalu bangun lagi dan berlari ke kamarnya. "Aduh, daiku benjol," keluh Rani sembari menatap kaca meja rias kamarnya. Pagi itu Rani menyiapkan sarapan untuk Ferdi. Hai, aku membuatkan sarapan untukmu," ucap Rani dengan nada ceria. Tumben. Ucap Ferdi sinis. "Tenang Rani, jangan emosi," gerutu Rani dalam hati menyabarkan dirinya sendiri. Roti saja. Kamu bisa buatkan nasi goreng? Tanya Ferdi dengan muka dinginnya. Bisa," Tidak usah, lain hari saja. Aku sudah terlambat. ucap Ferdi tegas. "Gimana sih? Tadi minta dibuatkan. Kamu pikir aku gak telat?" gerutu Rani dalam hati kesal. Saat akan berangkat kerja, tiba-tiba mobil Rani mogok. "Aduh, di saat sudah telat begini, kenapa mogok sih?" gerutu Rani. Ferdi sudah mengemudikan mobilnya keluar dari pagar rumah. Rani berlari turun mengejar mobil Ferdi. Rani berdiri tepat di depan mobil Ferdi. Heh, kamu mau mati? Bentak Ferdi. "Tolong aku, mobilku mogok. Beri aku tumpangan ya, please," ucap Rani memohon. Ferdi berpikir sejenak. Naiklah. Perintah Ferdi kepada Rani. Rani pun naik ke mobil Ferdi dan duduk di kursi barisan 2. Kamu ingin aku terkesan sebagai sopirmu? Tanya Ferdi tegas. "Aku pikir kamu akan risih jika aku duduk di sampingmu," ucap Rani sembari turun dan berpindah di seat sebelah Ferdi. Sepanjang perjalanan, Rani terus menatap Ferdi. Kedua bola matanya masih saja mengagumi makhluk yang ada di sebelahnya itu. Rani tersenyum-senyum sendiri. Kenapa kamu tertawa melihatku terus? Apa aku seperti badut? Tanya Ferdi menyadarkan Rani. Aku rasa leher kiriku sakit, jadi aku harus menoleh ke kanan." "Ya begitu," ucap Rani kagok. Dan otakmu geser setelah terbentur? Ucap Ferdi dingin. "Kenapa denganku? Sepertinya hati dan otakku mulai tak mau kerjasama. Menyukai orang seperti ini, pasti aku sudah gila," gerutu Rani dalam hati sembari menoleh ke kanan. Sesampai di kantor Rani pun turun dan masuk ke kantornya. Ketika Ferdi mau memutar balik mobilnya, dia melihat tas Rani ketinggalan di dalam mobilnya. Ferdi turun dan berlari mengejar Rani. Rani! Panggil Ferdi ke Rani yang berdiri di depan pintu lift. Rani menoleh ke Ferdi. Sepertinya dia mau mengecup keningku," gerutu Rani dalam hati sembari tersenyum-senyum. Mata Rani berbinar-binar. Itu tatapan penuh kegembiraan. Tasmu. Ucap Ferdi sembari memberikan tas itu ke Rani. "Oh," saut Rani sembari mengambil tasnya. Muka Rani tampak kecewa. Kamu betul-betul menyusahkan. Ucap Ferdi kesal. Ferdi berlalu pergi.
Tapi orang-orang di hotel itu melihat Ferdi yang nampak tampan dan gagah dengan penuh tanya penasaran. Ganteng ya, artis ya. Udah punya pacar gak sih? Itu tadi siapanya? Saat jam kerja, Rani masih saja melamun, membayangkan Ferdi. Dia tersenyum-senyum sendiri. Ketukan pintu ruangan Rani yang terbuka. "Kamu tadi terlambat. Dan kamu gak WA aku, alasannya apa?" tanya Laras manajer HRD. "Oh, maaf, tadi mobilku mogok," ucap Rani. "Siapa tadi? Teman-teman membicarakannya?" tanya Laras penasaran. "Siapa apanya?" tanya Rani bingung. "Cowok yang kasih tasmu, siapa?" tanya Laras. "Suamiku," jawab Rani tegas. "Oh, aku pikir dia masih single," ucap Laras sembari tersenyum. Laras berumur 30 tahun dan dia janda tanpa anak. "Suamimu sudah ganteng dan keren kayak gitu. Kamu kok masih ketemu sama manajer departemen store sebelah?" tanya Laras heran. "Itu temanku, Adis," jawab Rani. Ucapan Laras menyadarkan Rani bahwa Ferdi memang tampan dan keren. Keesokan sore, WA dari Kiki masuk. Setibanya di restoran, "Lihat itu," ucap Kiki. Rani melihat Ferdi makan bersama teman-temannya termasuk Nina. "Itu Ferdi makan sama teman-teman yang lain kok," ucap Rani. Rani dan Kiki duduk agak jauh dari Ferdi dan teman-temannya. Mereka sedang melakukan pengintaian. "Itu lihat, Ferdi duduk dekat Nina. Mereka sangat dekat," ucap Kiki. Rani memperhatikan Nina yang terus-terusan bersandar ke bahu Ferdi. Rani menjadi kesal. Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka? Gak sembunyi-sembunyi kayak gini," ucap Kiki yang lantas berdiri. Rani memegang tangan kiri Kiki, lalu dia menggelengkan kepalanya sebagai isyarat dia tidak setuju atas ucapan Kiki. "Begini saja, kita intai dulu," ucap Rani lirih. Lihat itu, Nina menyandar lagi ke bahu Ferdi," ucap Kiki agak keras. "Hush," sahut Nina sembari menaruh jari telunjuk di depan bibirnya sebagai isyarat agar Kiki tak berisik. "Tapi Ferdi kan selalu menghindar," ucap Rani. "Nina lihai mencuri kesempatan mesra-mesra ke suamimu," ucap Kiki. Rani makin kesal dengan Nina. Aku mau pulang dulu, sudah hampir maghrib, ucap Ferdi pamit ke teman-temannya. Teman-teman kantornya pun menyetujui ucapan Ferdi. Aku juga pulang ya," pamit Nina juga. Setelah Ferdi dan Nina pergi, teman-teman kantor membicarakan mereka. "Nina itu tidak tahu diri. Ferdi kan sudah nikah. Harusnya dia jaga jarak," ucap Tika. "Halah, kamu juga suka ganjen sama Ferdi," ucap Susi. Kami kan sahabatan sejak kuliah. Apalagi Nina teman sejak SMP-nya Ferdi. Ucap Rizky tegas. Tapi nggak juga gitu-gitu kali, Ki. Ucap Prasetyo. Kami para cewek itu melek kalau si Nina nampak banget suka sama Ferdi. Ucap Ruri. Lihat saja, wallpaper ponsel Nina itu foto Ferdi. Ucap Ato. Iya, di IG-nya pun penuh foto dia sama Ferdi. Foto Rizky di crop. Ucap Santi sembari ketawa. Yang lainnya pun ikut tertawa lebar kecuali Rizky. Kalau bukan Nina, kalian juga akan jadi Nina-Nina yang lain mendekati Ferdi. Walau Ferdi sudah nikah. Ucap Rizky sembari pergi meninggalkan teman-temannya.
Rani yang mendengar teman-teman kantor bergosip seperti itu menjadi makin jengkel dengan Nina. Saat di parkiran mobil restoran, Rani melihat Nina keluar dari mobil Ferdi. Apa yang mereka telah lakukan berdua di mobil Ferdi? Tanya Rani dalam hati sembari mengawasi dari jauh. Mobil Ferdi berlalu pergi. Rani berlari mendekati Nina. "Rani?" ucap Nina terkejut. "Hei, aku mengawasimu wanita," teriak Rani penuh emosi. Yang saat itu parkiran mobil cukup ramai orang, sehingga orang-orang di sekitar melihat jijik ke Nina. "Perhatikan kata-katamu, kamu tak sopan menuduhku seperti itu," teriak Nina membalas ucapan Rani. Rizky yang mengetahui keributan itu segera membawa Nina masuk ke mobil. Begitu pula dengan Kiki yang berlari mendekati Rani dan menyuruhnya pulang juga. Malam harinya ketika di rumah Ferdi, Rani menyiapkan makan malam. Dia memasak nasi goreng, kari ayam, dan capcay. "Halo suamiku, ayo kita makan," ajak Rani penuh keceriaan. Ferdi cukup terkejut melihat Rani menunggunya untuk makan. Ferdi tertawa sinis. Tapi dia menuruti Rani untuk makan malam bersama. Kamu masa cukup cepat? Ucap Ferdi dengan nada meremehkan. "Iya," jawab Rani tersenyum kaku. Ferdi berdiri dan menginjak pedal sampah di dapur. Betul saja dugaan Ferdi jika Rani memasak memakai bumbu jadi. Ferdi melihat tajam ke arah Rani. "Hehehehe," Rani tertawa kaku. Rani terus saja memandang Ferdi yang tengah makan. "Apa kamu hanya mengaduk-aduk nasimu?" tanya Ferdi dingin. Saut Rani tersadar. Selesai makan, Ferdi langsung ke kamarnya. "Ya Allah, kenapa aku ini?" tanya Rani dalam hati yang tak tahu mengapa dia sangat betah menatap Ferdi. Malam hari jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit. Kenapa aku gak bisa tidur dan menanti dia keluar? Gerutu Rani yang melihat ke arah kamar Ferdi. Rani sengaja membuka pintu kamarnya karena ingin melihat Ferdi. Pagi hari saat di kantor. "Kamu nampak kurang tidur," ucap Gayatri teman kantor Rani saat di lift. "Kenapa kamu tahu?" tanya Rani heran. "Kamu seperti panda Cina, lingkar matamu menghitam," jawab Gayatri. "Senampak itukah? Pasti jadi jelek," gerutu Rani sembari berkaca di ponselnya. Tiba-tiba ada panggilan WA dari Adis. "Hah, Adis?" gerutu Rani kaget. Rani menolak panggilan Adis. 2 minggu ini memang Rani tak berkomunikasi lagi dengan Adis. Dia tak membalas WhatsApp ataupun menjawab panggilan Adis. Adis terus saja menelepon Rani dari beberapa hari ini. Lalu Rani memblokir nomor Adis. Rani membaca WhatsApp dari Adis sebanyak 89 WhatsApp belum terbaca, yang isinya menanyakan kenapa Rani tak pernah membaca dan membalas WhatsApp-nya, kenapa tak menelpon dia lagi, kenapa tak menjawab teleponnya, bagaimana kabar Rani sekarang, apa yang telah terjadi, apa yang sedang Rani kerjakan, dan WhatsApp sejenis itulah. Malam hari, Rani memasak makanan lagi untuk Ferdi. Tapi hingga pukul 8 lebih 22 menit malam hari, Ferdi tak kunjung pulang. Rani sengaja tak makan malam demi bisa makan malam bersama Ferdi. Pukul 10 lebih 15 menit, Ferdi datang dan melihat Rani yang tertidur di sofa ruang tamu. Ferdi membiarkan Rani dan masuk ke dalam kamarnya. Pagi hari pukul 2 lebih 33 menit, Rani terbangun. "Hah, aku ketiduran. Di mana Ferdi?" tanya Rani dalam hati. Dia berlari ke kamar Ferdi dan membuka pintu kamar Ferdi pelan-pelan. Rani melihat Ferdi yang masih tertidur pulas. "Dasar, ditunggu malah mengabaikanku," ucap Rani sembari menutup pintu kamar Ferdi keras-keras. Ferdi terbangun karena suara itu, tapi dia mengabaikannya. Seminggu berlalu seperti itu saja. Rani yang berusaha memberi perhatian lebih pada Ferdi, tapi Ferdi masih belum bisa membuka hatinya untuk Rani. Keesokan hari saat hari Sabtu, Rani memasak sarapan di dapur. "Oh, selamat pagi," salam Rani pada Ferdi penuh keceriaan. "Aku perhatikan 2 minggu terakhir kamu tak berkencan dengan pacarmu. Kamu putus?"
Tanya Ferdi sinis. Hah? Dulu dia pacarku, sekarang dia mantanku. Dan aku berteman dengannya. Kamu tak perlu dengarkan ucapannya waktu itu. Aku akan menjelaskan salah pahaman ini. Iya, itu hanya salah paham, ucap Rani. Oh, Saud Ferdi sembari mengambil air putih lalu duduk di ruang makan. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Tanya Rani yang masih sibuk memasak di dapur. aku biasanya membersihkan rumah tiap Sabtu, lalu menghabiskan hariku di sini dengan Nina dan Rizky. Ucap Ferdi sembari membuka koran. Rani mendengar nama Nina, dia makin kesal, tapi berusaha menahan emosinya. Aku rasa Nina mencintaimu. Aku dengar dari teman-teman kantormu kalau Nina memasang fotomu di ponselnya, ucap Rani. Ferdi mengabaikan ucapan Rani. Dia diam saja. Apa Nina mencintaimu? Tanya Rani penasaran sembari tetap mengiris pelan wortel yang ada di depannya. Mungkin dia sudah mengatakan itu berkali-kali padaku. Terakhir dia mengatakannya kemarin sore, ucap Ferdi enteng. Rani terkejut mendengar ucapan Ferdi. Kalau Rani kesakitan, jari manis tangan kirinya tergores pisau dan berdarah. Ferdi berlari mendekati Rani. "Berhati-hatilah," ucap Ferdi sembari membersihkan darah di jari manis Rani menggunakan tisu. Lalu mengambilkan betadin, cotton bud, dan plester luka. Kamu tidak menghisap jariku? Tanya Rani pelan. "Hah? Menjijikkan," ucap Ferdi dingin. Yang aku lihat di drama Korea seperti itu, ucap Rani. Ferdi tersenyum. Duh, manisnya, senyumannya tampak lebih tampan, gerutu Rani dalam hati sembari tersenyum-senyum. Malam hari saat malam minggu, Rani tak keluar lagi dengan Adis. Ini sudah terhitung 3 minggu. Malam itu Rani mengunjungi Winda. Tumben kesini, ucap Winda sembari tersenyum lebar. Win, rengek Rani. Katakan saja, ucap Winda. Rani menceritakan semua yang terjadi. Dan sekarang kamu mulai jatuh cinta padanya? Tanya Winda sembari tersenyum kecil. Rani terbengong karena bingung atas perasaannya. Apa itu namanya cinta? Tanya Rani bingung. Kamu kan sudah pernah pacaran sama Adis. Masa kamu belum pernah jatuh cinta sama Adis? Tanya Winda. Kamu kan tahu aku cuma pegangan tangan sama Adis. Perasaanku kepada Ferdi sangat berbeda kepada Adis, ucap Rani. Maksudmu bagaimana sih? Aku juga ikutan bingung tahu, ucap Winda. Entahlah. Aku tak pernah merasa degupan kencang jantungku saat bertemu dan bersama Adis. Aku berpikir karena dia cakep, dia baik, dan dia suka aku, maka aku bisa jadikan dia teman untuk curhat. Bisa antar jemput aku waktu kuliah, bisa temani aku main, atau bahkan bayarin aku makan, nonton, jalan-jalan. Begitu kan pacaran? Tanya Rani lugu. Dari jawabanmu itu kamu hanya memanfaatkan Adis, jawab Winda. Rani mulai mengingat saat dia berkencan dengan Adis dari saat pertama bersama Adis sampai 3 minggu kemarin. Kenapa aku merasa bersalah pada Adis? Berkali-kali Adis bilang sangat mencintaiku, tapi aku tak pernah mengatakan jika aku juga mencintainya. Karena memang aku tak mencintainya, ucap Rani. Sekarang kamu tahu cinta itu apa? Tanya Winda. Rani membayangkan Ferdi. Cinta saat aku ingin bersama dia tiap detik, saat aku khawatir tak melihat wajahnya, saat aku khawatir keadaannya, saat aku penasaran dia sedang apa, saat aku cemburu ketika dia bersama orang lain, saat aku tak ingin dia disakiti, dan saat jantungku berdegup kencang ketika dia mendekati aku, ucap Rani. Jadi, tanya Winda,
Aku mencintai Ferdi, ucap Rani lirih dengan mata yang berbinar-binar. Perasaanmu pada Adis mungkin hanya kagum saja, dan sekarang kejar cintamu, ucap Winda. Dia pergi makan malam, makanya aku pergi ke rumahmu, ucap Rani sedih. Tunggu, ini malam minggu, makan malam? Dia pasti berkencan, gerutu Rani dalam hati. Win, aku pamit pulang ya, ucap Rani sembari terburu-buru. Kiki, temani aku untuk penyelidikan berikutnya, ucap Rani menelepon Kiki. Apa? Saut Kiki terkejut. Suamimu lagi tugas keluar kota kan? Tanya Rani retoris. Baiklah, jemput aku. Untung saja aku belum punya anak, ucap Kiki. Rani pergi ke restoran mewah. Mereka berdua mengendap-endap, menutup mukanya dengan masker dan shawl. Mereka berdua duduk agak berjauhan dengan Ferdi yang tengah duduk berdua dengan Nina. Bagaimana kamu tahu Ferdi di sini? Tanya Kiki. Aku tadi bertanya, mau makan apa saat makan malam nanti? Dia menjawab kalau dia mau makan malam dengan klien di restoran ini, ucap Rani lirih. Jadi suamimu berbohong? Tanya Kiki. Diam, awasi saja, pinta Rani. Rani sangat kesal ketika melihat Nina mulai genit pada Ferdi. Nina membentulkan dasi Ferdi, menuangkan minuman untuk Ferdi, dan mendekatkan wajahnya ke Ferdi. Tapi Ferdi tampak dingin dan menghindar. Kesal aku, kesabaranku hilang, ucap Rani keras sambil berjalan penuh amarah ke meja Ferdi dan Nina. Hai, wanita genit tidak tahu malu, kamu merayu suamiku di muka umum, teriak Rani pada Nina sembari menggebrak meja. Betul, saut Kiki keras. Semua orang tentu melihat adegan ini, termasuk klien perusahaan mereka yang baru datang. Ferdi memberi isyarat agar Rani berhenti. Jadi, kamu membela selingkuhanmu yang kamu bilang kalian bersahabat, ternyata mengkhianatiku, bentak Rani lagi. Betul, sahut Kiki. Klien perusahaan itu ada 5 orang terhormat. Pak Ferdi, kami kecewa. Kami batalkan ini, ucap salah satu dari mereka, dan lalu mereka semua pergi. Ferdi berlari mengejar klien-klien itu. Rani dan Kiki terbengong. Security! Teriak Nina. Ada apa, Bu? Tanya salah seorang security. Amankan 2 wanita gila ini ke kantor polisi, perintah Nina. Rani dan Kiki terkejut sekaligus ketakutan. Nona, kalian berurusan dengan bos-bos kami. Jadi, terpaksa saya mentaati, ucap seorang security. Dengan pasal apa kalian menahan kami? Tanya Kiki keras. biasanya pencemaran nama baik, Nona. Jawab salah satu security yang lain. Saat di kantor polisi, bilang ke suamimu, bebaskan kita. Aku gak mau jadi residivis, ucap Kiki sembari menangis. Aku akan menelponnya, ucap Rani sembari menelpon Ferdi. Tapi panggilan itu ditolak oleh Ferdi. Rani mengulangi lagi sampai 5 kali. Tetap ditolak oleh Ferdi. Terakhir malah nomornya tidak aktif. Apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Simak kelanjutannya minggu depan ya. Maka subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Tawari Story. Like kalau kalian suka, dan tinggalkan komentar di kolom bawah, serta share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih semuanya.